Shalom teman-teman, selamat datang di sekolah virtual. Pernahkah teman-teman berpikir, siapa sebenarnya yang mengatur setiap aspek dalam hidup kita? Dari harga makanan yang kita beli, jalan yang kita lalui, hingga pendidikan yang kita dapatkan. Kenapa ada aturan-aturan yang harus kita ikuti? Dan bagaimana keputusan besar yang mempengaruhi jutaan orang bisa dibuat? Setiap hari, kita hidup dalam sistem yang kompleks, dijalankan oleh satu hal yang sangat berpengaruh: pemerintahan. Namun, apa sebenarnya pemerintahan itu? Bagaimana sistemnya bekerja? Dan yang lebih penting, apakah kita semua bisa ikut terlibat? Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana pemerintahan menjadi fondasi bagi setiap negara, termasuk negara kita. Dari struktur, peran, hingga tantangan yang dihadapi, kita akan menjelajahi bagaimana sebuah pemerintahan dibangun, berfungsi, dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Siap untuk memahami lebih dalam? Mari kita mulai. Politik. Nah, apa sih sebenarnya pemerintahan itu? Secara sederhana, pemerintahan adalah sistem yang dibentuk untuk mengatur dan mengelola kehidupan bersama dalam suatu negara. Di balik semua aturan, keputusan, dan kebijakan yang kita temui sehari-hari, ada sebuah mekanisme yang memastikan segalanya berjalan sesuai rencana. Itulah fungsi utama dari sebuah pemerintahan. Pemerintahan punya 3 peran besar: membuat aturan, menjalankan aturan itu, dan memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara. Pemerintah bertugas menyusun dan menerapkan kebijakan publik yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas. Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban, melalui penegakan hukum serta pengaturan hukum yang adil untuk melindungi hak-hak warga negara. Dalam aspek perlindungan HAM, pemerintah memastikan bahwa setiap warga mendapatkan haknya tanpa diskriminasi. Di bidang ekonomi, pemerintah berperan dalam pengambilan keputusan publik yang mendukung stabilitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung usaha kecil menengah. Melalui kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah berupaya menekan angka inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga memiliki peran besar dalam menjaga lingkungan hidup, misalnya dengan menetapkan regulasi yang mendorong kelestarian alam dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Bayangkan saja, kalau tidak ada pemerintahan yang mengurus ini semua, akan ada kekacauan, bukan? Pemerintahan bukan hanya tentang orang-orang di kursi jabatan tinggi atau para politisi, tapi lebih luas dari itu. Di dalamnya ada struktur yang diatur sedemikian rupa agar setiap fungsi berjalan efektif, dan uniknya, setiap negara punya cara yang berbeda dalam menjalankan pemerintahannya. Ada yang menggunakan sistem presidensial, ada juga yang parlementer, bahkan ada yang semi-presidensial. Jadi, pemerintahan itu ibarat mesin besar yang bekerja di balik layar, mengatur bagaimana kita hidup berdampingan dalam sebuah negara. Dan mesin ini perlu kita pahami agar kita tahu bagaimana segala kebijakan yang menyentuh hidup kita bisa terbentuk dan bergerak. Sampai di sini jelas ya? Terus, apa itu sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial? Sistem pemerintahan di dunia umumnya terbagi berdasarkan cara kekuasaan diatur, cara pemimpin dipilih,
dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Berikut beberapa sistem pemerintahan yang paling umum. Pertama, mari kita bahas sistem presidensial. Dalam sistem ini, presiden memegang dua peran sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang terpisah dari kekuasaan legislatif atau parlemen. Dengan demikian, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan memiliki wewenang yang kuat untuk mengambil keputusan eksekutif. Namun, sistem ini juga menciptakan mekanisme check and balance, di mana presiden dan parlemen saling mengawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Contoh negara yang menggunakan sistem presidensial adalah Amerika Serikat, Indonesia, dan Brazil. Selanjutnya adalah sistem parlementer. Berbeda dengan presidensial, dalam sistem parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan adalah dua orang yang berbeda. Kepala negara bisa berupa seorang raja atau presiden yang menjalankan fungsi seremonial, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang diangkat dari anggota parlemen. Dalam sistem ini, perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab langsung kepada parlemen, sehingga jika parlemen tidak puas dengan kinerja pemerintah, mereka bisa mengajukan usulan atau pernyataan tidak percaya atau yang disebut dengan mosi untuk mengganti perdana menteri. Sistem parlementer cenderung memiliki pemerintahan yang lebih stabil karena perdana menteri didukung oleh mayoritas parlemen. Contoh negara dengan sistem ini adalah Inggris, Jepang, dan Malaysia. Terakhir, kita memiliki sistem semi-presidensial, yang merupakan gabungan dari sistem presidensial dan parlementer. Dalam sistem ini, terdapat dua pemimpin, yaitu presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden biasanya dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan yang cukup besar, terutama dalam urusan luar negeri dan pertahanan. Sementara itu, perdana menteri diangkat dari parlemen dan bertanggung jawab atas kebijakan sehari-hari dalam negeri. Kedua pemimpin ini harus bekerja sama, namun terkadang bisa terjadi konflik jika presiden dan perdana menteri berasal dari partai politik yang berbeda. Contoh negara yang menerapkan sistem semi-presidensial adalah Prancis, Rusia, dan Mesir. Demikian penjelasan tentang ketiga sistem pemerintahan, presidensial, parlementer, dan semi-presidensial. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang disesuaikan dengan kondisi politik dan budaya negara masing-masing. Sampai di sini jelas ya. Terus bagaimana dengan bentuk pemerintahan? Apakah ada bedanya dengan sistem pemerintahan? Bentuk pemerintahan mengacu pada struktur atau organisasi utama dalam sebuah negara, khususnya tentang siapa yang memegang kekuasaan tertinggi. Beberapa bentuk pemerintahan yang utama adalah: pertama, kita mulai dengan republik. Republik adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang memilih perwakilan melalui pemilu. Kepala negara dalam republik biasanya adalah seorang presiden yang dipilih oleh rakyat atau perwakilan mereka, seperti yang diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam sistem ini, pemerintahan berlangsung atas dasar konstitusi yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, sehingga pemerintah bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Selanjutnya adalah monarki, bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu, yang biasanya berkuasa berdasarkan garis keturunan. Monarki terbagi menjadi dua, yaitu monarki absolut
dan monarki konstitusional. Dalam monarki absolut, raja memiliki kekuasaan penuh tanpa batasan. Contohnya seperti di negara Arab Saudi. Sementara itu, dalam monarki konstitusional, seperti di Inggris dan Jepang, raja dan ratu memiliki kekuasaan yang terbatas, karena pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri serta parlemen, dan raja lebih berperan sebagai simbol negara. Selanjutnya, ada teokrasi, bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh pemimpin agama atau berdasarkan hukum agama tertentu. Dalam teokrasi, aturan negara biasanya didasarkan pada ajaran agama yang dominan, dan pemimpin agama memiliki peran utama dalam menjalankan pemerintahan. Contoh negara dengan pemerintahan teokrasi adalah Vatikan, di mana hukum Katolik menjadi dasar utama dalam pengambil keputusan negara. Selanjutnya, oligarki, bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Biasanya berdasarkan kekayaan, kekuatan militer, atau status sosial. Dalam oligarki, segelintir elit memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara, yang seringkali lebih menguntungkan kelompok mereka sendiri daripada masyarakat umum. Meski jarang diterapkan sebagai bentuk resmi pemerintahan modern, beberapa negara atau daerah kadang memiliki karakteristik oligarki, ketika kekuasaan hanya terpusat pada segelintir kelompok elit. Yang terakhir, aristokrasi, bentuk pemerintahan yang dikelola oleh kaum bangsawan atau kelas atas yang dianggap memiliki keunggulan tertentu, baik dari segi keturunan, pendidikan, maupun kekayaan. Aristokrasi cenderung memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang dianggap lebih terhormat atau berpengalaman dalam kepemimpinan. Meskipun sistem ini juga bisa membuat peran masyarakat umum menjadi sangat terbatas. Aristokrasi cukup umum di masa lalu. Meski di zaman modern, bentuk ini sudah jarang diterapkan secara resmi. Perbedaan antara bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan terletak pada fokus dan struktur kekuasaan dalam suatu negara. Bentuk pemerintahan menunjukkan struktur utama kekuasaan, seperti republik atau monarki. Dalam republik, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diwakili oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu. Sementara dalam monarki, kekuasaan berada pada raja dan ratu yang biasanya turun-temurun. Di sisi lain, sistem pemerintahan menjelaskan cara kekuasaan tersebut dibagi dan dijalankan, seperti dalam sistem presidensial dan parlementer. Sistem presidensial, misalnya, memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif, sedangkan sistem parlementer memungkinkan eksekutif dan legislatif bekerja lebih erat. Jadi, bentuk pemerintahan lebih berfokus pada siapa yang memegang kekuasaan tertinggi, sementara sistem pemerintahan berfokus pada bagaimana kekuasaan itu dibagi dan dilaksanakan dalam praktik sehari-hari. Sampai di sini jelas ya? Terus, bagaimana kata Alkitab mengenai pembahasan kita kali ini? Roma 13 ayat 3, terjemahan ILT 3. Sebab pemerintah-pemerintah bukanlah ancaman bagi perbuatan yang baik, tetapi bagi yang jahat. Dan maukah kamu untuk tidak takut kepada otoritas? Lakukanlah yang baik, dan kamu akan mendapatkan pujian daripadanya. Ayat ini menekankan bahwa pemerintah yang baik adalah pelindung bagi warga yang melakukan hal benar dan hanya menjadi ancaman bagi yang berbuat jahat. Rasul Paulus mendorong umat untuk hidup dalam kebenaran dan mengikuti aturan, sehingga mereka tidak perlu takut kepada pemerintah.
Pemerintah dianggap sebagai alat yang ditetapkan oleh Elohim untuk menegakkan kebaikan, menghukum yang jahat, dan memberikan penghargaan kepada mereka yang melakukan kebaikan. Ayat ini menunjukkan harapan Alkitab bahwa pemerintah bertindak sebagai penjaga yang adil dan mendorong umat untuk hidup dengan moralitas yang baik. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan apabila teman-teman ada hal yang belum dimengerti dari video ini, teman-teman bisa mengulangi lagi video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.